Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka kembali di mata kuliah manajemen zakat ini. Pada kesempatan kali ini, saya sendiri, Akbar, dan juga rekan saya, Alfi Sa'diyah, yang bertugas sebagai pemateri pada pertemuan kali ini, insya Allah akan membahas berkaitan dengan prinsip akuntansi menghitung zakat mal. Nah, mungkin dari kami ini mungkin sifatnya hanya pengantar aja, teman-teman ya. Untuk pengembangannya bisa kita diskusikan bareng-bareng di sesi tanya jawab nantinya. Oke, mungkin langsung saja. Pembahasan pertama berkaitan dengan pengertian akuntansi zakat mal. Nah, apa sih akuntansi zakat mal? Mungkin yang banyak kita dengar saat ini adalah hanya zakat malnya saja. Berkaitan dengan akuntansi, loh kok ada akuntansi zakat mal? Nah, ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, pertama, pengertian dari akuntansi sendiri bahwa dalam ilmu modern menegaskan bahwa akuntansi dikhususkan untuk menentukan kebijakan berbagai macam aktivitas. Kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi zakat mal sendiri adalah menurut Husain Sahatah menyebutkan bahwa akuntansi zakat mal adalah salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya, dan mendistribusikan hasil kepada para mustahik dengan berdasarkan kepada akidah-akidah syariat Islam. Jadi tak jauh dari prinsip akuntansi sebenarnya, bahwa akuntansi lebih ke perhitungan, teman-teman ya, hitung menghitung. Maka ketika disangkut pautkan dengan zakat mal adalah bagaimana sih cara menghitung besaran zakat mal, gitu kan, menimbang kadarnya, terus bagaimana sih mengukur wajib zakatnya. Wajib harta itu dizakat malkan. Kurang lebih seperti itu berkaitan dengan pengertian akuntansi zakat mal. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah akuntansi zakat mal. Yang pertama adalah mengumpulkan, menentukan, dan menaksir nilai barang-barang zakat. Yang kedua, mengumpulkan, menentukan, dan menaksir nilai-nilai potongan-potongan dari zakat. Ketika menghitung kadar zakat dan jumlah yang wajib dibayar, lalu memberikan penjelasan tentang penyaluran zakat kepada para mustahik, dan membuat catatan tentang sumber dan mustahik zakat secara periodik. Jadi, pada intinya langkah-langkah akuntansi zakat mal itu adalah di awal pasti orang yang menyalurkan zakatnya pasti perlu adanya kegiatan pengumpulan. Dan setelah zakat tersebut terkumpul, maka menentukan barang-barang apa aja yang akhirnya akan disalurkan untuk zakat mal. Selanjutnya menaksir nilai barang-barang zakat mal. Dari dinaksir. Dalam artian misal barang ini bernilai berapa yang nantinya akan dizakatkan.
Begitu pula menaksir nilai potong-potongan dari zakat. Ketika zakat mal sudah terkumpul, apakah zakat mal tersebut bisa tersalurkan sepenuhnya atau ada hal-hal yang perlu dipotong yang tidak bisa disalurkan, maka itu fungsinya dari akuntansi zakat mal juga. Lalu selanjutnya, setelah kita sudah menaksir, maka menghitung kadarnya dan jumlah wajib yang dizakatkan itu seperti apa. Eh, dari besaran dari penentuan, penafsiran, dan pembuatan laporan zakat. Prinsip-prinsip tersebut digali dari sumber hukum Islam dan dari ilmu akuntansi. Prinsip-prinsip tersebut adalah, nah ini caranya kita menghitung zakat mal. Ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip tahunan atau biasa disebut di kalangan umat Islam di ilmu zakat adalah haul. Dalam Islam, tahun Komariah atau Hijriyah dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai aset. Dengan demikian, maka haul atau 1 tahun, jadi haul dalam Islam itu adalah apabila telah mencapai kepemilikannya selama 1 tahun. Itu merupakan titik awal dari suatu pertumbuhan. Prinsip ini ditegaskan oleh para ahli fikih Islam seperti Imam Syafi'i bahwa haul merupakan syarat mutlak dalam kewajiban zakat. Apabila kurang dari haul walaupun sedikit, maka tidak ada kewajiban untuk berzakat. Lalu ada yang kedua adalah prinsip independensi dalam tahun keuangan, yakni dalam bahasan akuntansi yang dimaksud dengan periodicity concept adalah konsep yang menggabungkan kegiatan ekonomi pada tiap periode akuntansi dan kegiatan tersebut dapat dihitung untuk diukur dan dilaporkan. Ketika ada prinsip standar aset produktif atau potensi produktif. Bentuk-bentuk aset produktif dalam kajian ilmu akuntansi dapat dicontohkan sebagai berikut. Pertama, ada uang tunai yang ada pada kita atau tersimpan di bank, saham, obligasi, dan financial purpose lainnya, persediaan barang dagangan, barang yang diniatkan untuk dijual, aset tetap industri, lalu pendapatan dari penyewaan barang, dan piutang bersih. Tuh. Keempat, ada prinsip standar mencapai nisab, nilai surplus. Adanya konsep nisab menunjukkan bahwa yang menjadi objek zakat hanyalah aset surplusnya saja yang sudah mencapai nisabnya juga. Prinsip ini bertujuan agar tidak membebani kaum muslimin dan mendorong mereka untuk meningkatkan produktivitas. Jadi, dalam Islam juga ada konsep nisab juga dalam penyaluran zakat. Ketika objek zakat tersebut belum mencapai nisab, maka belum diwajibkan untuk disalurkan untuk zakatnya. Yang kelima ada prinsip laba bersih. Prinsip laba bersih. Akuntansi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba bersih adalah pendapatan dikurangi semua pengeluaran. Konsep akuntansi zakat menetapkan bahwa yang menjadi aset wajib zakat adalah piutang bersih, di mana aktif valencer tadi dikurangi dengan kewajiban lancer. Atau dalam bahasa akuntansi, piutang bersih adalah cadangan piutang tidak tertagih dikurangi utang.
Eh, Sistem akuntansi zakat sangat memperhatikan utang dan beban yang harus diambil dari pendapatan, sedangkan piutang dapat diperlakukan sebaliknya, yaitu menambah nilai aset. Kewajiban calon muzaki untuk mengurangi aset dengan utang atau menambahkan dengan piutang hanya berlaku untuk satu kali haul. Contohnya, pada bulan Ramadan tahun 2005, si A berhutang dengan si B sebesar 30 juta. Yang pertama adalah jika dibayar dengan kredit untuk waktu pembayaran selama 3 bulan, 3 tahun mungkin ini ya, dari 3 tahun dari tahun 2005 sampai 2008 sebesar 10 juta per tahun, maka aset si A yang wajib zakat dapat dikurangi per tahun sebesar 10 juta. Atau si A dapat pula pada tahun wajib zakat mengurangi asetnya sebanyak seluruh utang 3 juta. Sedangkan untuk tahun 2007 dan 2008 asetnya tidak lagi dikurangi beban utang tersebut. Jika dibayar kontan pada tahun 2006, maka utang tersebut langsung menjadi faktor pengurangan aset wajib zakat yang dimiliki si A pada tahun 2006. Lalu yang keenam ada prinsip monetary unit, yaitu pada saat membatasi dan menentukan nilai jumlah kekayaan yang wajib untuk dizakati, maka harus dihitung seluruh kekayaan yang dimiliki oleh mukalaf, baik yang berada di dalam negeri atau di luar negeri. Pada kondisi ini, semua harta tersebut harus digabungkan menjadi satu kemungkinan, dikurangi dengan utang dan dikeluarkan zakatnya dari sisa kekayaan tersebut. Jadi prinsip ini adalah kekayaan yang wajib untuk dizakati itu dihitung dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh orang yang wajib zakat tersebut. Nah, dari situ nanti bisa ditentukan nisabnya. Selanjutnya ada prinsip penentuan nilai dengan harga pasar. Sistem akuntansi zakat menilai barang pada akhir masa haul berdasarkan prinsip nilai tukar yang berlaku di pasar pada saat itu. Dalam kajian akuntansi disebutkan bahwa harga pasar dapat berarti replacement cost atau biaya pengganti, yaitu biaya sekarang untuk mengganti potensi pelayanan dari sebuah aktiva yang ada. Net realizable value, nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu harga jual yang diharapkan dari persediaan barang dikurangi biaya yang diharapkan untuk pelengkap dan penyelesaian. Kedelapan adalah ada prinsip yang terakhir, yaitu prinsip entitas. Yang dimaksud dengan entitas adalah suatu teori yang memberikan pandangan mengenai suatu unit usaha, organisasi atau kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban di depan hukum. Sedangkan dalam akuntansi pengertian di atas dialokasikan dalam persamaan aktiva sama dengan kewajiban dan ekuitas, modal dividen saham. Penelusuran konsep fikih yang berkaitan dengan entitas dapat dilihat dari perspektif teori akad dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan akad syirkah dan teori iltizam, hak dan kewajiban. Menyamakan perusahaan sebagai manusia dalam hak dan kewajiban. Konsep syariah harus mengakui konsep entitas paling paling tidak untuk kelembagaan seperti masjid, baitul mal, dan perusahaan. Dengan demikian, kelembagaan tersebut akan mempunyai kapabilitas personal yang sesuai dengan legal form untuk ketetapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda dari pihak yang mendirikan kelembagaan tersebut. Mungkin prinsip entitas ini adalah apa ya? Dalam pengumpulan zakat itu ada lembaga yang wajib memiliki kewajiban untuk
menampung zakat yang selanjutnya nanti memiliki kewajiban pula untuk menyalurkan zakat tersebut. Ya, ada suatu lembaga yang mengkoordinir hal itu. Mungkin itu berkaitan dengan prinsip dari akuntansi zakat mal. Selanjutnya ada macam-macam zakat mal dan perhitungan akuntansinya yang akan disampaikan oleh Mbak Alfi Sa'diah. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Akbar. Baik, di sini ada macam-macam zakat mal dan perhitungan akuntansinya. Jadi zakat mal sendiri itu mempunyai sifat maklumiah, yaitu yang sudah ditentukan. Artinya syariat Islam itu telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim itu untuk mengetahui kewajibannya. Jadi yang pertama ini ada zakat perdagangan. Nah, komoditas perdagangan ini tuh termasuk dalam kategori kekayaan yang bergerak atau movable asset yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5%. Lalu yang kedua ini ada zakat profesi, di mana kewajiban untuk zakat profesi di Indonesia ini telah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 pada tahun 2000 yang diberlakukan mulai pada tahun 2001 tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada zakat pertanian dan perkebunan. Nah, untuk volume zakat pertanian dan perkebunan sendiri itu ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut. Yaitu apabila pertanian atau perkebunan tersebut itu mendapat pengairan dari curah hujan itu, maka zakatnya itu 10% dari penghasilan tersebut. Apabila pengairan tersebut melalui bendungan irigasi, maka zakatnya itu diambil dari 5% dari penghasilan perkebunan tersebut. Nah, apabila menggunakan keduanya, maka diambil nilai tengahnya yaitu 7,5% dari penghasilan perkebunan tersebut. Lalu ya selanjutnya ada zakat properti produktif, yaitu di mana kewajiban untuk zakat profesi di Indonesia itu telah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai pada tahun 2001 tentang pajak penghasilan yang sebesar 2,5% dari penghasilan itu sendiri. Selanjutnya yaitu pada binatang ternak. Binatang ternak ini tuh ada banyak, bukan banyak sih, ada kurang lebih ada 3, yaitu zakat unta, zakat sapi, dan zakat kambing. Nah, untuk di makalah bisa bisa teman-teman lihat, yaitu apabila kita mempunyai unta 5 ekor, maka yang wajib dizakatkan yaitu 1 ekor domba. Lalu apabila mempunyai 10 ekor unta, maka yang diwajibkan zakatnya yaitu 2 ekor domba. Apabila mempunyai 15 ekor unta, maka yang wajib dizakatkan itu 3 ekor domba. Begitu pula kelipatan-kelipatan yang dipunyai. Apabila mempunyai lebih dari 20 ekor atau 25 ekor itu, maka yang wajib dizakati yaitu binta makhat, yaitu unta betina yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua, atau ibnu labun, yaitu unta jantan yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Apabila mempunyai 36 ekor unta, maka yang wajib dizakatkan yaitu binta labun, yaitu unta betina yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Lalu apabila mempunyai 46 ekor unta, maka yang wajib dizakatkan yaitu hikoh, yaitu unta betina yang berumur 3 tahun masuk tahun keempat. Selanjutnya ada apabila mempunyai 61 ekor unta, maka yang dizakatkan itu jas'ah, yaitu unta yang berumur 4 tahun masuk tahun kelima. Apabila mempunyai
unta 76 ekor, maka yang wajib dizakatkan yaitu 2 ekor bintalabun, yaitu unta betina yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Lalu apabila mempunyai unta sekitar 91-120 ekor unta, maka yang wajib dizakatkan yaitu 2 ekor hikoh, yaitu unta betina yang berumur 3 tahun masuk tahun keempat. Apabila mempunyai ternak sapi, mempunyai 30 ekor sapi, itu maka yang wajib dizakatkan itu yaitu tabi, yaitu sapi yang berumur 1 tahun. Apabila mempunyai 40 ekor sapi, maka yang wajib dizakatkan yaitu musannah, yaitu sapi yang berumur 2 tahun. Apabila mempunyai 60 ekor sapi, maka yang wajib dizakatkan yaitu 2 ekor tabi jantan atau betina. Apabila mempunyai 70 ekor sapi, maka yang wajib dizakatkan yaitu 1 ekor musannah dan 1 ekor tabi jantan. Apabila mempunyai 80 ekor sapi, maka yang wajib dizakatkan yaitu 2 ekor musannah. Lalu apabila mempunyai 90 ekor sapi, maka yang wajib dizakatkan yaitu 3 ekor tabi jantan. Lalu apabila mempunyai 100 ekor sapi, maka yang wajib dizakatkan yaitu 1 ekor musannah dan 2 ekor tabi jantan. Apabila mempunyai 110 ekor sapi, maka yang wajib dizakatkan yaitu 2 ekor musannah dan tabi jantan. Lalu apabila mempunyai 120 ekor sapi, maka yang wajib dizakatkan yaitu 3 ekor musannah dan 4 ekor tabi jantan. Begitu pula kelipatan-kelipatan selanjutnya. Selanjutnya ada zakat kambing, zakat ternak kambing. Apabila mempunyai 40-120 ekor, maka yang wajib dizakatkan hanya 1 ekor domba. Apabila mempunyai 121-200, maka yang wajib dizakatkan 2 ekor domba. Lalu apabila mempunyai 201-400 ekor domba, maka yang wajib dizakati ada 3 ekor domba, begitupun kelipatan-kelipatan selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada zakat barang tambang atau hasil laut. Nah, jadi barang tambang sendiri itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi, yang sedang hasil laut sendiri itu merupakan sesuatu hasil eksploitasi dari kedalaman laut, sungai, dan samudra lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, jadi untuk banyak dan sedikitnya pendapatan hasil tambang dan hasil laut itu dikembalikan kepada kondisi sosial dan kesejahteraan muzaki sendiri. Dan muzaki itu mempunyai keleluasaan untuk menentukan hal tersebut. Nah, kemudian jumlah hasil tambang tersebut itu ditambahkan dengan keuntungan bersih yang dihasilkan sepanjang tahun, yang kemudian barulah zakatnya itu dikeluarkan sebanyak 2,5%. Selanjutnya yaitu zakat perusahaan. Zakat perusahaan ini adalah zakat yang diambil dari sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi. Setiap perusahaan yang berada di bidang barang atau hasil industri atau pabrikasi maupun jasa dapat menjadi wajib zakat. Nah, jadi nisab dan presentasi zakat perusahaan itu dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai nisab emas dan perak, yaitu 85 gram emas. Sedangkan persentase volumenya yaitu 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan. Sekian dari kami, saya kembalikan kepada Mas Akbar. Baik, terima kasih Mbak Alfi atas presentasi yang disampaikan. Mungkin itu saja Mbak Alfi ya yang bisa kita sampaikan ya. Ya. Oke, selanjutnya nanti kita lanjut di sesi diskusi ya teman-teman. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya juga terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk saling sharing. Masih juga
untuk dosen pengampu kami, Ustadz Benny, dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.